Ternyata Nabi Adam dilahirkan. Allah dengan sangat jelas telah menuntun kepahaman kita tentang penciptaan Nabi Adam ini di dalam Al-Quran, bahwa Nabi Adam adalah bapak manusia modern yang dipilih dari spesies manusia purba, yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Bashar. Ia adalah Al-Insan yang dilahirkan oleh Al-Bashar. Kapan dan di mana? Jawabannya secara persis belum ditemukan di dalam Al-Quran. Kita tunggu penemuan empiriknya. Namun, Allah menyinggung secara global bahwa Al-Insan itu diciptakan sesudah jin dan sesudah Al-Bashar. Padahal sejak kami mengenal agama, khususnya agama Islam, telah dikatakan bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah bumi di dalam surga, bukan dilahirkan. Kemudian diciptakan juga ibu Hawa dari tulang rusuk, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada para wanita atau para istri, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Hawa diciptakan sebagai pendamping atau istri Nabi Adam, juga di dalam surga. Setelah mereka melanggar perintah Allah, maka mereka dikeluarkan dari surga atau diturunkan ke bumi. Ternyata yang menjadi sebab keyakinan atau alasan penulisan bahwa Adam itu dilahirkan, tidak diciptakan, adalah surat Ali Imran ayat 59, yang artinya, sesungguhnya masalah atau penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menjadikan Adam dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Berdasarkan pada keyakinan ayat inilah, maka saudara Agus Mustafa kemudian menulis buku dengan judul Ternyata Adam Dilahirkan. Keyakinan ini adalah berawal dari perkataan orang, atau orang yang mengatakan kemudian perkataan itu dibuktikan melalui sebuah penelitian. Setelah penelitian itu mendapatkan bukti atau kebenaran kenyataan, baru keyakinan itu berada pada tingkat Ainul Yakin. Ainul Yakin itu kemudian ditingkatkan lagi penelitiannya terhadap bukti-bukti sehingga memahami dan menyaksikan keberadaan bukti-bukti, serta memahami atas asal muasal bukti-bukti itu. Barulah kita sampai pada tingkatan keyakinan yang lebih tinggi, yaitu Hakul Yakin. Begitulah kira-kira jika kita akan mendapatkan keyakinan yang hakiki, yang telah kita cari sendiri melalui suatu penelitian dan pemahaman. Maka keyakinan kita tak akan pernah goyah sampai kapanpun. Untuk mendapatkan keyakinan tentang penciptaan manusia yang hidup di muka bumi ini, memang seharusnya kita melalui suatu penelitian terhadap bukti-bukti yang ada di muka bumi ini. Selain bukti-bukti fosil yang menyatakan bahwa pada suatu saat tertentu telah hidup makhluk-makhluk lain yang berbeda-beda, juga melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita kumpulkan bukti-bukti ayat itu agar menjadi petunjuk bagi kita bahwa ada ayat-ayat yang menyatakan tentang adanya penciptaan manusia atau asal-usul diciptakannya manusia. Kemudian ayat-ayat itu dikaji sehingga dapat dipahami apa-apa yang tersebut dalam penjelasan ayat-ayat itu. Al-Quran memang petunjuk bagi kita semua. Marilah kita juga kaji surat Ali Imran ayat 59 beserta ayat-ayat lainnya yang mendukung penjelasan tentang kejadian manusia atau diciptakannya manusia oleh Allah Sang Pencipta. Sesungguhnya masalah atau penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Selanjutnya disebutkan dalam buku itu bahwa ada dua hal yang perlu dicermati dari ayat di atas, yaitu yang pertama adalah analog Isa dan Adam, sedangkan yang kedua adalah masalah kun. Dalam analog, Allah menyamakan proses antara penciptaan Isa dan penciptaan Adam. Adam diciptakan dari tanah, lalu diucapkan kepadanya kun,
maka jadilah ia. Dari alasan itu maka timbul sangkaan bahwa jika penciptaan Adam itu sama dengan penciptaan Isa ibnu Maryam, berarti juga bahwa Nabi Adam itu dilahirkan sebagaimana Isa itu dilahirkan oleh sang ibu. Jika Adam itu diciptakan melalui kehamilan oleh sang ibu, lalu siapa ibunya? Pendapat yang disampaikan oleh Agus Mustafa ini merupakan suatu lelucon yang sangat tidak lucu. Sebab penulisannya sendiri bertanya tentang pendapatnya sendiri. Bagaimana Adam dilahirkan? Jika iya, siapa orang tuanya? Berarti Adam bukan manusia pertama, dan apa bukti-buktinya? Kami berpendapat bahwa makna surat Ali Imran ayat 59 yang disebutkan di atas oleh Agus Mustafa itu kurang jelas. Kata masalah dalam Al-Quran itu tidak bermakna masalah, tetapi bermakna perumpamaan atau misal. Sehingga makna dari ayat itu adalah sesungguhnya perumpamaan atau kejadian Isa di sisi Allah adalah seperti kejadian Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berfirman, jadilah, maka jadilah dia. Ayat di atas menjelaskan tentang perumpamaan. Penciptaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan penciptaan Adam. Adam diciptakan dari tanah, Isa juga diciptakan dari tanah atau turab. Turab pada Adam itu tidak sama dengan turab pada Isa. Turab pada Isa sudah berupa saripati tanah yang masuk kepada Maryam melalui makanan yang berupa protein, yang juga disebut zat-zat anorganis. Dari proses persenyawaan ini kemudian terbentuklah zat-zat yang baru yang dinamakan protein. Inilah yang dimaksud turab atau tanah, atau zat-zat anorganis seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 59. Salah satu yang dipandang penting di antara zat-zat anorganis ini ialah zat kalium yang banyak terdapat dalam jaringan-jaringan tubuh, teristimewa dalam jaringan otot-otot. Menurut Agus Mustafa, seakan-akan ada kesan bahwa Allah bercerita tentang penciptaan manusia yang pertama, Adam, langsung dari tanah liat. Akan tetapi kalau dicermati, ayat di atas tidak bercerita tentang penciptaan seorang manusia, melainkan manusia secara kolektif. Yang digunakan dalam ayat ini adalah kata-kata al-insan. Sayangnya, sekali lagi dalam kitab terjemahan seringkali diberi penjelasan yang kurung atau Adam. Hal ini menyebabkan pemahaman orang yang hanya membaca dari terjemahan bahasa Indonesianya, seakan-akan ayat itu bercerita tentang penciptaan Adam sebagai manusia pertama. Allah memberikan penjelasan lebih rinci bahwa yang diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari rumpul hitam itu adalah basyaran, yaitu manusia sebelum al-insan atau nenek moyang al-insan, yang memang sudah ada selama ratusan tahun sebelumnya. Karena itu, ayat berikutnya memberikan penjelasan bahwa basyaran itu masih perlu disempurnakan lagi oleh Allah agar al-basyar itu menjadi al-insan. Maka bila telah kusempurnakan kejadiannya dan telah kutiupkan ruh ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dan bersujud. Dan para malaikat bersujud bersama-sama, bukan kepada al-basyar, melainkan kepada al-insan. Jadi, adalah sangat keliru kalau kita menafsiri ayat tersebut sebagai proses penciptaan Adam, manusia pertama dari tanah liat. Itu adalah cerita tentang penciptaan al-basyar secara kolektif, yang ditumbuhkan oleh Allah dari tanah bumi. Dan setelah disempurnakan kejadiannya menjadi al-insan, barulah malaikat diperintahkan bersujud kepadanya. Salah satu al-insan itu yaitu Adam. Lantas dari keturunan Adam inilah manusia modern berkembang biak, sedangkan manusia-manusia lainnya selain keturunan Adam mengalami kepunahan. Maka manusia modern inilah yang disebut sebagai Bani Adam.